Mbak, sedih nggak sih kalau misalnya era sekarang ini ternyata kalau kita kan mikirnya kalau di era digital itu mestinya banyak kemudahan ya, tapi sedih nggak sih kalau ternyata sekarang ini banyak yang menyalahgunakan gitu kan, jadi banyak yang kecanduan, terus banyak yang kenapa-napa. Ya. Kalau di tempat Mbak gimana ya? Nah ini kayaknya ini jadi masalah sih sebenarnya, namanya kecanduan gadget gitu kan. Nah kita ini kayak ibu tuh udah panik gitu kan, misalnya nih anak-anak kenapa sih kayaknya sama gadget tuh kayak tergantung banget. Jadi gadget itu ada pentingnya seberapa dan apa sih sebenarnya dampak yang ada dampak buruknya enggak gitu kalau dia kecanduan gadget. Ya, kalau gitu. kecanduan tuh kan udah kayak candu ya. Kalau kayak candu itu sebenarnya gini, bahasa candu itu kan ketika dia tidak melakukan itu maka ada sesuatu gitu kan. Jadi karena memang ada hormon yang diproduksi ketika kecanduan. Jadi kan bahasa candu, ketika orang kena candu maka dia akan opioid, dia akan punya reaksi yang intens gitu kan, ada reaksi psikologis terhadap hal-hal yang nyandung. Jadi kecanduan tuh banyak yang mungkin kayak kecanduan obat-obatan terlarang kayak gitu-gitu. Nah mungkin kalau bahasa kecanduan tuh kita bahasakan bahwa anak-anak kalau nggak pakai, maksudnya kalau mereka itu nggak menggunakan gadget itu mereka akan merasa secara psikologis mereka sakit gitu kan. Jadi nggak harus pagi-pagi bangun tidur buka gadget, jadi kayak FOMO gitu loh, jadi fear of missing out. Jadi kalau aku nggak ngecek apa namanya, siapa yang nge-like aku gitu kan, terus aku nggak lihat kabar hari ini gitu kan, terus aku tidak apa namanya interaksi dengan sosial media, itu jadinya ada masalah sama aku. Jadi ketika HP rusak, wifi mati, itu bener-bener kayak kiamat, Panik gitu ya, kiamat. itu ya. Nah kayak gitu. Nah sekarang ini juga yang lagi kita takutin kayak begitu gitu kan. Jadi semua tergantung dari hal-hal yang berbau digital, misalnya kalau sosial media gitu. Kadang kita mau lihat sesuatu yang sebenarnya itu nggak apa-apa gitu kan. Nah ketika diviralkan, nah itu kan baru ternyata ada masalah gitu kan. Padahal maksudnya itu supaya kita akses aja ke sosial media. Nah kita ada temen yang misalnya lagi susah gitu ya, lagi kerja keras, lagi nggak punya uang buat kuliah, kita viralin. Nah itu kita mintain donasi kayak gitu kan. Ada nilai membantunya gitu ya. Sebenarnya mungkin maksudnya gitu begitu, ya. tapi ketika mereka memang kecanduan untuk akses, ya semuanya diakses. Padahal kan kita nggak boleh oversharing kayak gitu. Nah itu kan masalah juga. Jadi masalahnya memang bukan hanya kecanduan sih, masalahnya itu juga dampak dari kecanduan itu sendiri. Kemudian kalau kita udah kecanduan berarti kan harus melakukan. Nah kalau harus melakukan kan berarti banyak waktu yang tersita. Ya mudah-mudahan kalau kita ini lagi ada di gerakan masyarakat transformasi digital, kita pengennya dari transformasi ini kita bisa mengencourage para orang tua untuk lebih paham ya terkait gadget, terkait sosial media, terkait digitalisasi dan disrupsi ini, supaya kita juga tahu nggak hanya candu nih gadget, tapi juga perlu, nggak hanya candu nih digitalisasi, tapi kita juga perlu, karena bagaimana kita bisa membuat diri kita yang berada di sini jadi mendunia kalau tanpa perantara dari digitalisasi. Bu, kira-kira ada saran nggak sih buat kita ibu terutama saya nih, kadang-kadang kan suka nggak paham kayak gitu-gitu, jadi taunya tuh ya pokoknya ngelarang gitu, padahal kita nggak paham. Sebenarnya kita nggak paham juga sih tentang digital. Ya mungkin bukan nggak paham sih Mbak, cuman kadang-kadang karena beda sudut pandang aja kan. Kita orang lama, orang dulu ya kan, yang semuanya serba kelihatan, kita belajar juga kelihatan, kita nangis saja kelihatan gitu kan. Kalau anak sekarang seringnya nggak kelihatan, cuman solnya itu loh ya, pakai emoticon, pakai gambar gitu. Oh ternyata anak kita lagi sedih toh gitu kan. Kita taunya juga teman-teman kita ya kasih tahu kan gitu kan, kok anakmu yang statusnya kayak begini gitu kan. Nah beberapa waktu lalu kita sempat dengan Kominfo, dengan Super Kreasi, dengan teman-teman yang sangat kepingin bahwa
talenta digital yang ada di Indonesia ini bisa benar-benar tahu skillnya, kemudian tahu etikanya, tahu budayanya, dan tahu keamanannya. Itu bersama-sama membuat Indonesia ini lebih cakep lagi ya. Nah kan nggak salah dong kalau hari ini juga melalui YouTube channel kita ini gitu kan, yang mudah-mudahan selalu di subscribe gitu kan. Nah itu di like juga gitu kan, supaya nanti kita juga akan datengin para pakarnya Mbak. Jadi kan nggak harus dijawab hari ini ya para talenta digital, jadi para ibu juga orang taunya ibu itu tahu segalanya gitu kan. Nggak cuma usaha Naya yang tahu segalanya, adunya ya yang banget. Nah itu gitu kan. Nah dimulai dari sebenarnya kita ini harus membangun awareness, kita pahamkan bahwa ketika kita jadi ibu, ketika kita harus memahami anak-anak, ketika kita harus melihat lingkungan kita, partisipasi kita terhadap era ini adalah paham juga tentang literasi digital, dan kita akan memahamkan banyak orang juga gitu. Mudah-mudahan kan ini niatnya baik. Jadi ketika orang bilang bahwa ini adalah candu, maka kita bisa meminimalisasi penyalahgunaannya. Kalau digunakan ya pasti ya kan. Kalau nggak pakai gadget ya nggak mungkin. Sudah kan? eranya. Ya sudah eranya. Kalau nggak pakai digital juga kan Jurassic, Dokimo gitu kan. Cuman ulek sampai aja yang tetap pakai ulek-ulek, nggak bisa pakai handphone ya kan. Namun belajarnya bisa dari mana aja, era muda tanpa batas. Nah kita sendiri harus mengedukasi kita sendiri mereka. Aku terutama, dan channel ini kayaknya banyak manfaat banget nih ya, terutama saya bisa ikutin terus. Kita bersama, kita semua ngikutin konten yang ada di kita gitu ya. Ya, itu kita. Oh, betul ya. Jadi memang digitalisasi ini sebenarnya adalah senjata untuk kita bisa beradaptasi, untuk kita bisa resilient ya. Kalau kita dibanting kita bisa melenting gitu kan, kita bisa jadi lebih tinggi lagi gitu kan akselerasinya gitu kan. Apalagi ya sama teman-teman yang kompeten di bidang, mungkin hari ini kita cukupkan ya, nanti kita akan teruskan dengan terus subscribe, jangan lupa like ya. Kita selalu sayang yang baik supaya kalau ada masalah kita bisa selesaikan bersama gitu kan. Jangan lihat sayanya lah gitu kan, karena saya juga bisa salah. Keren banget. Oke. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Tunggu ya.